Selamat pagi, jangan bingung, ini bukan Shaolin, ini bukan Boboho, saya Frater Dominikan, memang kepalanya botak doang begitu ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih, ketika kita pergi ke airport, ke terminal, ke stasiun, pasti kita punya dua perasaan yang selalu ada dalam diri kita. Kalau kita nganter orang ke airport, kalau kita jemput orang ke airport atau ke stasiun, ke terminal, ada rasa bahagia, ada rasa sukacita, karena orang yang kita tunggu-tunggu datang. Tapi kalau kita ngantar orang ke airport, ke stasiun atau terminal, ada rasa sedih, ada rasa, karena kita mulai berpisah begitu ya. Dan hari ini, perayaan kita hari ini, sebenarnya perayaan perpisahan. Yesus berpisah dengan para muridnya. Tapi perpisahan gak selamanya sedih loh. Perpisahan gak selamanya buat kita terus murung. Kalau kita bayangkan setelah kebangkitan Tuhan, selama 40 hari, Yesus masih nampak kepada murid-muridnya. Maka murid-muridnya pun merasa senang. Oh, saya gak ditinggalkan. Dia masih ada di antara kita. Tapi hari ini, kalau saya bayangkan itu bacaan pertama tadi, ketika Yesus telah ngomong, diajak bareng-bareng ke atas gunung, ke atas bukit, lalu pelan-pelan Yesus naik ke surga. Kalau saya bayangkan itu ya, para rasul, lah kok naik? Lah kok mana ini? Lah kok gak ada Yesusnya? Disitulah mulai muncul perpisahan itu, rasa perpisahan itu. Tapi saya mau ngajak Bapak Ibu, ada 3 hal yang bisa kita pelajari, yang kita bisa renungkan bersama-sama dari perayaan hari ini. Kenaikan Yesus pertama-tama mengajarkan kepada kita kalau Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Yesus sungguh-sungguh Allah. Dia naik ke surga dengan kekuatannya. Dia naik ke surga, dia pulang ke rumahnya dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ntar Bapak Ibu nanya sama saya, tapi Frater, di peristiwa Rasori keempat, kita juga berdoa Maria diangkat ke surga. Ya perbedaannya di sini. Kalau Yesus naik ke surga karena kekuatannya, karena kuasanya sendiri. Tapi kalau Maria diangkat ke surga oleh kuasa Allah. Dia manusia biasa tapi diangkat ada di surga. Jadi yang pertama kita pelajari, yang kita bisa renungkan dari peristiwa ini. Kalau Yesus sungguh-sungguh Allah. Yang kedua, kalau Yesus tinggal di dunia aja dan dia nggak naik ke surga, maka kita pikir dunia itu yang terutama. Dunia itu yang nomor 1. Tapi dengan peristiwa kenaikan Tuhan ke surga, kita diajak merenungkan bahwa tujuan hidup kita nggak lain nggak bukan adalah surga. Pertama, Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, kita percaya adanya surga. Ya kita di dunia harus hidup sehat, harus tampil yang baik. Tapi tujuan akhirnya bukan dunia ini. Ketika kita meninggal, bukan kuburan yang jadi tujuan kita. Tapi kehidupan kekal. Peristiwa kenaikan mengingatkan kita bahwa ada surga, ada hidup kekal. Yang terakhir, poin yang ketiga yang kita bisa renungkan bersama-sama dari peristiwa kenaikan Tuhan. Kalau Yesus tetap tinggal di dunia, maka karyanya hanya dilakukan oleh Yesus dan para muridnya. Tapi kalau kita dengar bacaan Injil tadi, Yesus bilang apa? Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga, kita diberikan karya misi. Kalau Yesus doang yang di sini, dia terus-terusan yang akan mewartakan karya itu. Tapi saat ini kita diberikan tugas perutusan untuk mewartakan karya keselamatan itu. Maka peristiwa kenaikan Tuhan mengajarkan kita 3 poin penting. 1, Yesus sungguh manusia. 2, kalau surga itu ada. Dan 3, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah. Maka perpisahan bukan lagi hal yang menyedihkan.
Perpisahan bukan lagi hal yang ditakuti, tetapi kita percaya ada harapan setelah perpisahan itu. Semoga dalam merayakan pesta hari ini, Yesus diangkat ke surga, kita semakin sadar sebagai orang Katolik bahwa Tuhan itu sungguh ada, surga itu untuk kita, dan kita melanjutkan karya misi Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.